Halo, selamat malam Usmar Ismail. Halo semuanya. Halo. Pasti kalian pada nanya kan kenapa gua mainnya dari sini kan, mulainya kan. Karena gua nggak mau kayak komik-komik cupu ini terlalu standar. Terlalu standar, iya setuju gak? Standar banget kan. Gue itu anti mainstream, mereka tuh terlalu mainstream friend. Nggak main gue kayak gitu-gitu. Halo, apa kabar semuanya? Dan gue spesialnya hari ini adalah kenapa gue mulai dari sini. Karena gue mau bagiin buku. Ini ada, nih tepuk tangan dong. Gila ya. Dan asal kalian tahu friend, ini adalah buku Kang Isman Suryaman. Buku humor ini. Nih lihat nih, Kang Isman tuh. Keren banget bukunya, judulnya Oksimoron. Keren banget kan Oksimoron. Tapi gue mau kasih sama orang yang kira-kira muka-muka membaca ya. Wes, Bapak ini aja nih. Pak, ini Pak ada buku Pak. Rezeki Pak, Alhamdulillah Pak ya. Rezeki. Dikasih lihat kamera dulu dong bukunya Kang Isman tuh. Woi, kamera keren tuh. Kang Isman serunya. Nah, saya mau nanya sama Bapak nih. Bapak tahu kalau misalnya buku ini pernah booming nggak? Saya belum baca. Belum baca ya. Tapi nggak pernah lihat kalau buku ini bestseller kan? Belum. Padahal buku humor loh, berarti bukunya kurang lucu. Dan apa ya, sebenarnya sebagai seorang seniman, seorang penulis itu sebenarnya Kang Isman tuh lengkap loh. Dia skill punya, ya kan? Buku dia punya, tapi ada satu yang dia nggak punya sampai sekarang. Apa? Ayo, apa? Pembaca. Itu yang dia nggak punya sampai sekarang, pembaca. Itu masalahnya gitu. Dan apa ya, gue juga sebenarnya ini yang gue khawatirin ngelawan Kang Isman ini. Kenapa? Karena gue takut kualat. Gue masih muda, dia udah tua. Gue takut banget gitu, tapi gue menganggap Kang Isman tuh sudah seperti orang tua sendiri. Dan gue sebagai anak muda mewakili Kang Isman ingin meminta maaf ya. Ya, Kang Isman memang gak lucu. Ya. Maaf ya. Mohon maaf banget. Jadi nanti kalau dia maju, kalau beliau maju usahakan ketawa aja. Ya. Respect. Kalau ada tepuk tangan respect aja. Gak apa-apa. Demi Kang Isman, beliau sudah tua, maklum. Ya. Terus gue ingat banget ya, minggu kemarin itu Kang Isman ngebawa tentang timnas sepak bola India yang gak bisa main di Piala Dunia. Karena kalau misalnya dia lakukan selebrasi gol, dia bakal joget men. Misalnya, gol, baris 11, set. Siapa yang golin tuh saya, siapa yang golin. Kan kayak gitu kan kalau Kang Isman. Tapi kalau misalnya selebrasi, di mana-mana namanya selebrasi, kita harus semangat. Mukanya harus ceria banget gitu. Siapa yang gol itu saya, siapa yang gol itu saya, siapa yang gol itu saya. Harus semangat gitu. Tapi karena Kang Isman yang ngelakuin, badannya bergerak tapi mukanya flat. Siapa yang lakuin saya, siapa yang golin saya, siapa yang golin saya, siapa yang golin saya, yang gak lucu saya, yang gak lucu saya, yang gak lucu saya, yang gak lucu saya. Tangkap brother, oke brother. Itu ketahuan gak lucu, tapi tetap ya nanti kalau misalnya Kang Isman beliau maju tetap respect ya, respect kita harus respect. Respect. Lucu kok dia tuh lucu. Cuma belum kelihatan aja. Lucu kok dia sebenarnya. Tuh ya. Dan banyak penulis di Indonesia itu penulis pemula ya. Yang katanya itu gagal sukses gitu. Ternyata gue cari tahu ada beberapa kesalahan yang mereka lakuin. Yang pertama, penulis pemula itu terlalu cepat ingin populer. Itu contoh yang gak baik. Kita lihat kata pepatah, belajarlah dari kesalahan orang lain. Jadi kita belajar dari Kang Isman. Ya, belajar dari Kang Isman. Kang Isman itu banyak loh nulis buku, tapi sampai sekarang gak populer-populer loh. Tapi tetap nulis gitu. Kurang baik apalagi dijadiin contoh gitu. Itu Kang Isman tuh. Harus gitu. Dan kesalahan kedua penulis pemula itu adalah kalau misalnya ketemu ide gitu, nggak langsung ditulis gitu, disepelekan. Begitu mau nulis beneran udah keburu lupa gitu kan.
Tapi sebenarnya kalau gue cari tahu bukan salah si penulis pemula ini barangkali. Barangkali momennya yang salah waktu dia nemuin ini ide gitu. Misalnya kita ketemu ide waktu di kamar mandi, masih enak, masih bisa nulis gitu kan. Lagi nyetir, masih bisa minggir, masih bisa nulis. Nah barangkali si penulis pemula ini ketemu ide pas lagi tawuran. Ya gak bakalan sempat nulis. Misalnya lagi berantem, mati loh, mati. Sebentar sob, gue dapat ide, gue nulis dulu ya, sebentar. Set. Udah keburu mati, woi cerot. Udah keburu mati gitu, gak sempat gitu. Dan namanya tawuran itu gak ada dispensasi ya. Misalnya kita lagi berantem, woi sebentar sob, gue lihat muka lu gue dapat ide. Bagaimana kalau kita janjian dulu ya? Jangan bunuh gue dulu, gue tulis dulu sob sebentar ya, oke. Set, si orang nunggu. Ya, oke, ayo kita tawuran lagi. Set, pada kemana Udah bubar, terus ada dari belakang nepok, mas. Ya kenapa mas? Siapa Tuhanmu? Siapa lo nanya-nanya siapa Tuhanmu? Gua malaikat lu udah mati dodol. Oh iya. Oh ternyata tadi saya ketusuk ya. Padahal saya sudah dispensasi ya saya. Ayo ikut saya, kemana Ikut aja ke neraka. Jangan neraka. Kasihan, lebih absurd ya. Nah, terus gue baca lagi di internet katanya justru penulis yang bestseller adalah penulis yang menyalahi aturan bahasa Indonesia yang baik. Mau contoh Raditya Dika. Itu bestseller isinya gue lo, ingin, pengen. Itu kan gak baku men. Aturan bahasa Indonesia dilanggar tapi bestseller. Tapi ada yang lebih bestseller lagi kalau dia ini bikin buku. Siapa dia? Alay. Alay itu yang berani melanggar EYD loh. Ejaan yang disempurnakan. Kita di seluruh dunia tahu. Kalau sehabis titik kalimat harus diawali dengan huruf besar. Tapi bagi kaum alay sehabis titik bisa saja huruf kecil. Nanti di tengah kalimat ada huruf besar. Ya kan? Bahkan lu akan menjadi terkenal dan menjadi suatu inovasi apabila lu bikin kamus bahasa alay men. Karena itu gak pernah ada misalnya di orang Inggris kan bahasa alay favorit kita. Cemungut ya kakak gitu. Terus orang Inggris lihat kamusnya, wah ini inovatif nih. Terus dijadiin cemungut ya kakak dijadiin bahasa Inggris. Spirituous brother gitu. Inovatif gitu. Bahkan agak susah ya kamus bahasa alay ini misalnya lu ketemu agak susah ngebedain antara kamus bahasa alay dengan matematika. Karena isinya angka semua, ya kan? Tapi ini inovatif gitu. Bahkan kalau misalnya nanti semua alay ini menjadi inovatif, akhirnya kita semua pengen jadi alay. Pengen, tapi gak segampang itu men. Karena kita harus dapatkan sertifikat resmi kealayan. Ya, dan sertifikat ini bisa didapatkan melalui ajang-ajang seperti alay mencari bakat, alay idol, mungkin nanti ada akademi alay fantasi gitu. Bahkan setelah lu mengurus IKTP lu harus kurus IKTA. Itu adalah elektronik kartu tanda alay. Ya. Dan sebagaimana mestinya seorang alay begitu ngambil foto angle-nya tetap harus dari atas. Bahkan ada beberapa iklan yang berganti tagline seperti sudahkah Anda alay hari ini? Saya sudah 2. Dan yang terakhir dari gua, kalau buku bahasa Arab itu lebih oke daripada buku bahasa Indonesia. Kenapa men? Karena lu begitu baca, lu bakal tahu endingnya dulu daripada openingnya. Maklum dari kanan ke kiri ya. Dan lu walaupun isiannya makian-makian semua, separah makian-makian orang kalau nulis pakai bahasa Arab tetap dapat pahala. Sekian dari gua Kemal Palevi, terima kasih.